Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami kelompok 2 dari kelas 10 MIPA 2 yang beranggotakan Clara Salsabila Putri, Alia Mani Zahra, Faiza Uracaya Dewi, Herlinda Nur Fadilah, Deswita Cecilia Sinaga, dan Anindya Lintang Naira. Kami ingin mempresentasikan tentang desentralisasi. Selamat menyaksikan. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih desentralisasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, desentralisasi adalah penyelenggaraan urusan pemerintah pusat kepada daerah melalui wakil perangkat pusat yang ada di daerah. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasannya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Dalam sistem desentralisasi tersebut, pemerintah utama memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan. Meski memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memantau. Pada sistem desentralisasi lebih mengedepankan koordinasi daripada komando. Bentuk penerapan mengenai sistem desentralisasi itu adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, kewenangan dan tanggung jawab menjadi milik daerah itu sendiri, baik dari kebijakan, perencanaan, dan pendanaan. Lalu apa saja sih kelebihan desentralisasi itu? Nah, kelebihannya itu terdiri atas 6 macam, yaitu yang pertama adalah struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Lalu disambung dengan yang kedua itu mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga ada dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu instruksi dari pusat. Yang keempat, ada hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Yang kelima, ada juga peningkatan efisien dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang keenam, atau yang terakhir, adalah dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk, karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Selain terdapat kelebihan di dalam desentralisasi juga memiliki kelemahannya nih. Nah, ada 5 kelemahan di dalam desentralisasi. Yang pertama, keseimbangan dan kerahasiaan tujuan dapat mudah terganggu. Yang kedua, desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. Yang keempat, memerlukan biaya besar. Yang kelima atau yang terakhir, besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasinya tidak lancar. Nah, jadi desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi ini menghasilkan pemerintahan lokal atau local government. Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah. Kelompok yang memaknai desentralisasi sebagai revolusi dan konsentrasi menyatakan bahwa bentuk konkret dari dianutnya azas ini adalah adanya daerah otonom. Ciri utama dari daerah otonom adalah adanya lembaga perwakilan daerah dan eksekutif yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum